Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini kita melanjutkan tentang tema RPS-nya, rencana pembelajaran semester, yaitu SAP-nya, yang hari ini membahas tentang hukum operasi kecantikan. Dalam bahasa Arab dikatakan jiroha tajmiliyah fi nadri al-fiqh al-islami. Hukum operasi kecantikan dalam perspektif fuqaha, dalam perspektif pandangan para ahli hukum Islam, ya. Persoalan ini memang menjadi persoalan yang krusial di tengah-tengah perkembangan dunia medis, ya, di mana perkembangan dunia medis, terutama yang menyangkut persoalan kecantikan ini sangat luar biasa, sehingga ini menjadi sebuah problem yang memang fikih harus mampu memberikan jawaban berdasarkan kepada beberapa dalil-dalil yang ada, ya. Ada beberapa kitab, katakan fikih al-mu'asirah, fikih yang kontemporer, ya. Salah satu disertasinya adalah ditulis oleh judulnya adalah Kam Jiroh At-Tibiyah, hukum bedah kedokteran, ya. Wal athar al-mutarattabat alaiha, ini disertasi Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syangqiti. Ada lagi kitab Al-Ahkam At-Tibbiyah Al-Muta'alliq wa Bidisa, jadi bedah kedokteran yang terkait dengan hal-hal yang sangat berhubungan dengan persoalan orang-orang perempuan, jadi kaum perempuan, kaum feminis, ya. Ditulis oleh Fikih Islam, ditulis Dr. Muhammad Khalid Mansur. Baik, apa yang dimaksud dengan operasi itu atau bedah, ya? Al-Jiroh At-Tibiyah, bedah kedokteran atau operasi, namanya adalah bahasa Arabnya jirohah. Jarohah, ya, jirohu artinya melukai. Al-Jiroh dia adalah operasi, ya. Dalam bahasa Arab, jadi mafhumul al-jiroh at-tibiyah, pengertian tentang al-jirohah, operasi itu. Al-jirohah ada menurut arti bahasa fil lughah ma'khudun minal jarhi. Jadi jirohah itu diambil dari kata-kata al-jarhu, masdar al-jarhu, karena memang fi'il itu yang asli adalah, yang asal adalah masdar. Jaroha ya jurahu jarhan, yuqalu jarahahu yajrahuhu jarhan, ya, al-jirohah. Wa ya ismun lidzarbati awi ta'nati, jadi nama sekali orang melukai atau menusuk itu namanya jirohah, ya. Kemudian wal makna lughawi, ada makna secara linguistik, secara etimologi, wadihun fil jirohah tibiyah, sangat tidak dalam operasi kedokteran atau bedah kedokteran, li'anna tasmalu ala syakil jildi. Jadi makna jirohah dalam dunia medis itu adalah memuat syakil jildi, merobek atau membedah kulit, ya. Wastisali maudhi'id da'i, dan membedah tempatnya penyakit. Wa batrul a'dha, memotong berbagai macam organ tubuh. Wa qat'u bi alatil jiroh, dan memotong organ-organ tubuh tersebut dengan alat-alat medis, ya, alat-alat bedah kedokteran. Alladhiya hukmu silah. Kemudian makna jiroh at-tibiyah dalam terminologi dunia medis atau dia kedokteran adalah wa maful jiroh at-tibiyah biwasiya wa huwa ijra'un jirohiyun biqasdi islahi atin aurat kita mazzukin aw asabin biqasdi ifraghi sadidin aw sa'ilin marda akhar aw istisalin udwin maridin aw syadin. Dalam terminologi kedokteran bahwa jiroh at-tibiyah adalah ijra'u jirohin, jadi
ijroh. Jadi ijroh itu artinya pelaksanaan, jadi melakukan bedah ya, atau operasi atau bedah kedokteran yang because diislahi ahadin, dengan tujuan adalah memperbaiki organ-organ yang sakit atau tubuh yang sakit, auratkin atau tamazukin ya, atau retak ya, awasofin atau ada saraf ya, because difrogisoditin, atau dengan tujuan untuk memasukkan berbagai macam cairan, ausailin mardo akhar, jadi cairan kepada orang-orang yang sakit, aulistisoli udwin, atau karena dalam rangka istisol ya, membedah atau memotong udwin salah maridin, organ tubuh orang-orang yang sakit. Itu adalah makna jiroha at-tibiyah, bedah kedokteran. Nah, oleh karena itu di dalam dunia medis, dalam perspektif fikih hukum itu ada beberapa persyaratan, ada SOP yang harus dilakukan, yang harus dilewati sebelum melakukan sebuah proses namanya jiroha at-tibiyah. Wa syurut zawazil jiroha at-tibiyah, ada beberapa syarat-syaratnya harus penuhi ketika seorang dokter spesial, misalnya dokter yang memang punya kualifikasi untuk melakukan bedah, untuk dilakukan pembedahan, dilakukan operasi. Ya. Ya. Ada beberapa dalil. Wa dalat ala dillati minal kitab was sunnah ala masru'i tadawi wal mu'alajah tibiyah. Ya. Ada beberapa dasar-dasar hukum baik Al-Qur'an atau hadis yang harus dipahami bagi seorang dokter untuk melakukan pembedahan atau operasi itu. Wa syurutul ladzi yanbaghi tawaffuruha lil qawmi bi jawazil amal al-jirahi. Ada beberapa syarat yang selayaknya harus dipenuhi secara hukum untuk diperbolehkannya melaksanakan bedah operasi tadi itu atau bedah secara medis. Satu, pertama, ayyakunal maridu muhtajan, bahwa pasien itu adalah betul-betul sesuatu yang membutuhkan, sangat butuh. Artinya bahwa upaya melakukan jirohat tibiyah itu adalah salah satu jalan ya, jalan yang harus dilakukan. Wala butami disawazi bil jirohat tibiyah yakun maridu muhtajan ilaiha ya, sawa'un kanat hajatan daruriyatan yakhafu fiha dabu nafsin adbin atau isadati. Jadi betul-betul kebutuhan yang sangat daruri. Jadi kebutuhan daruri itu adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak, kebutuhan yang primer. Ketika tidak dilakukan tindakan maka sangat membahayakan ya. Hajatan daruriyatan yakhafu fiha, kalau tidak dilaksanakan bedah atau operasi tadi itu, biha dia pun nafsin adbin, bisa saja orang jadi mati atau organ tubuhnya menjadi lumpuh ya. Sawaun kanat hajatan duna dalika, ataupun kalau memang tidak mencapai pada tahapan kebutuhan yang daruri yang tidak bisa tidak, ada pada sampai tingkatan namanya tingkatan hajiyah ya. Dalam maqasidus syari ada maslahah, itu ada tingkat kebutuhan, ada pada tiga tahap, ada daruriyah, ada hajiyah, ada taksiniyah. Daruri adalah kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang primer ya. Daruriyah ya. Aukanat hajatan tuna dalika, atau tingkat kebutuhannya bukan pada level yang daruri, yang tidak harus tidak ya. Bi'an balagat maqamul hajiyah ya, di mana posisinya adalah pada posisi atau kedudukan tingkatnya adalah tingkat al-hajiyah, sangat membutuhkan, bukan daruri ya. Alladzi yalhaqu bi adarul albali bisabil alamil amrad wa masyakiha. Jadi karena memang sakit atau beberapa penyakit yang diderita pada pasien sendiri. Au kanat minal umur taksiniyah, atau pada tingkatan yang ketiga namanya adalah umur at-taksiniyah, bukan hajiyah tapi pada level yang ketiga. Taksiniyah itu adanya suplemen ya, implement kebutuhan yang pokok, hajiyah yang tersier ya. Artinya apa? Yang seandainya tidak dilaksanakan bedah atau operasi tidak ada masalah ya. Faqad asyara ba'dul fuqaha mutaqaddimin ila dibadi hadisati wa anujudi tabru bima tabatil idin asyari.
beberapa poin-poin pada urutan pertama ini oleh sebagian para ulama fikih ya merupakan syarat yang harus dipenuhi ya sebagai bentuk bahwa legalnya sebuah operasi menurut pandangan hukum. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah ayat dan al-marid awaliyu fil jiraha. Jadi diizinkan, ada orang pasien itu mengizinkan atau walinya untuk melakukan tindakan-tindakan operasi atau bedah tadi itu. Makanya di sana ketika sebelum dilakukan operasi atau ada semacam surat-surat yang harus ditandatangani. Yustaratu li jawazi fil jirahati bi ayatan al-maridu filiha. Secara dilakukan bedah kedokteran atau operasi tadi itu adalah bahwa pasien mengizinkan untuk melakukan tindakan-tindakan operasi tadi itu. Kita fatawaffarat fi ahliyatul idzni ya. Itu adalah poin yang kedua. Yang ketiga adalah ay antawaffar ahliyah fi tabibil jarrah musaidihi. Jadi bahwa dokter itu betul-betul katakanlah dokter yang memenuhi kualifikasi. Sekarang istilahnya adalah dokter spesialis ya. Jadi spesialis sana kan banyak, ada spesialis tentang bedah ya, ada jirah tibiyah, memang dia khusus melakukan bedah ya. Ada bedah saraf, ada bedah jantung misalnya, ada sendiri kan. Wa musaidi dan asistennya. Jadi betul-betul orang yang melakukan operasi ini betul-betul orang yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Wa isyratu li tabibil jarrah wa musaidi ayakun ahlan lil qiyam bil jarahiyah. Diserahkan bagi seorang dokter bedah dan asistennya mereka adalah orang yang ahlan, orang yang mempunyai kualifikasi, orang yang punya kompetensi, punya keahlian di bidang bedah ya, medis tadi itu, bedah kedokteran. Wa ahliyatut tabib al-jarrah mustamilatun ala amrayni. Jadi kualifikasi seorang dokter bedah itu ada dua aspek ya, ada dua hal. Pertama yakun da ilmin. Mereka adalah orang yang punya ilmu, artinya mereka memang secara akademik mereka adalah lulusan misalnya S2-nya adalah di bidang spesialis apa gitu. Wa basyiratin bil muhimmal jazira. Jadi bukan hanya punya kemampuan secara ilmu, secara akademik, tapi juga punya kemampuan basyirah. Jadi basyirah ini ilmu yang masuk ke mendalam ya, tentang hal-hal yang terkait dengan bedah tadi. Asadi ayakuna qadiru ala tatbiqiyah. Jadi mampu mengaplikasikan ilmu yang sesuai dengan kualifikasi itu, artinya ya mempunyai jam terbang lah kalau sekarang, punya jam terbang yang diakui ya, yang memang diharapkan ada semacam harapan untuk kesembuhan ya. Ayakun qadir ala tatbiqiha wa adaiha ala tahwi haqiqah syafa. Jadi betul-betul bisa menyembuhkan, artinya secara normal keilmuan ya. Yang keempat adalah ayagliba ala dhanni dhabi bil ajrah najah fil amaliyah. Jadi ayagliba itu artinya dugaan kuat. Jadi optimis bahwa berdasarkan ilmu yang dimiliki dokter bahwa operasi itu dapat sukses ya. Al-najah al-amaliyah. Jadi sukses dalam pelaksanaan operasi. Ya, kenapa? Ya. Kalau memang tidak ya, yang berakibat fatal kepada pasien itu juga dilarang menurut agama. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh jiwa kalian semuanya. Dalam surat Al-Baqarah 195 mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kamu menjatuhkan diri kalian pada kehancuran. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 56 Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayat-ayat di atas adalah ayat yang memberikan larangan untuk membunuh, qatlun nafs ya, untuk bunuh diri dan menjatuhkan dalam kehancuran ya.
Ini yang poin yang keempat. Yang kelima, alla yujada badil ala liwa khafu darar minal jiroha. Jadi tidak ada yang dapat mengganti ya yang bisa lebih meringankan bahayanya dari tindakan operasi tadi itu. Artinya apa? Bahwa operasi itu adalah jalan satu-satunya yang ada ditempuh. Jadi tidak ada jalan lain. Ya. Alla yujad al badil ala liwa khafu dararan minha. Jadi dari sekian risiko yang harus dihadapi oleh pasien itu adalah salah satunya dari itu adalah melakukan semacam atobi berjarah minal wusul ila lijal bil laqab wal asal kal aqdiyah ya wal adi wal akir, misalnya melalui hanya menggunakan apa pil ya, obat atau misalnya herbal ya, itu tidak mungkin ya. Salah satunya menurut hasil lab misalnya bahwa satu harus dioperasi ya, memang itu harus hal yang harus ditempuh ya. Poin yang kelima. Kemudian yang keenam adalah Allah yataratab ala filia darun akbar min daruril marad, bahwa tindakan operasi itu adalah tidak berdampak terhadap bahaya yang lebih besar yang akan diderita oleh seorang pasien. Itu adalah syarat-syarat melakukan bedah operasi ya. Ini belum menyentuh pada persoalan operasi kecantikan ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya yang terkait dengan operasi kecantikan, jirohat atau tajmil. Dalam bahasa medis bahwa operasi kecantikan itu disebut dengan namanya jiroha at-tajmil. Makanya ada salon, adanya salon tajmil, salon kecantikan. Jammala yujammilu tajmil. Jadi operasi kecantikan namanya jiroha at-tajmil. Wa ya'rifu al-adiba jiroha at-tajmil bi anna jirohatun tujra li taksini mangdorin juz'in min azzail jismi al-dhahirah. Wadifatuhu ala idza matra alai naksun aw talafun aw taswih ya. Jadi para dokter mengetahui bahwa operasi kecantikan itu adalah jirohatun tujro, sebuah operasi yang dilakukan li taksini mandorin, untuk memperbaiki ya, mandorin jadi semacam pandangan ya, semacam mandor juz'in pandangan sebagian ya, min azzail jismi ad-dhahirah, jadi sebagian daripada organ bagian-bagian tubuh yang kelihatan. Misalnya operasi hidung, operasi bibir misalnya, operasi dagu ya. Awadifati atau fungsi daripada tubuh itu sendiri idza matara alai naksun, apabila tertimpa sesuatu hal yang bisa membuat jadi kurang, misalnya kena kebakaran ya, atau talafun atau rusak, ada organ tubuh yang rusak, atau tasfi atau buruk rupa, misalnya setelah kebakaran atau kecelakaan, maka supaya bisa kembali pulih seperti semula, salah satu cara solusinya adalah melakukan jiroha. Jadi jiroha tajmil, operasi kecantikan itu ada yang hukumnya ada dua, ada masyru'ah, ada ghairu masyru'ah atau muharramah ya. Jadi operasi kecantikan itu dalam pandangan fikih ada dua, satu adalah masyru'ah yang dianjurkan, yang dilegalkan secara hukum, dan jirohat tajmil yang muharramah yang diharamkan, ay ghairu masyru'ah yang tidak sah secara hukum, tidak boleh secara hukum. Pertama adalah kita membicarakan jiroha tajmiliyah masyru'ah, jiroha operasi kecantikan yang memang disyariatkan, diperbolehkan secara hukum ya. Wa hadil jiroha taqsim ala qismain ya. Jadi bedah ini, operasi ini dibagi dua. Pertama adalah jiroha tajmiliyah biatwi at-tadawi wal mu'ajalat tibiyah. Tujuan operasi kecantikan tadi itu adalah bertujuan untuk medis ya, at-tadawi mengobati, karena luka, karena kebakaran, wal mu'alajah atibiyah, dan karena terapi ya, terapi yang bersifat medis ya. Jadi mengobati secara medis. Salah satunya harus melalui operasi. Yang kedua, jiroha tajmiliyah syahidat adilatuza. Operasi kecantikan
operasi kecantikan tadi itu ya ada beberapa dalil yang membolehkan ya. Dalil yang membolehkan. Kemudian wal jirah tajmiliyah bihadwi tadawil mu'alijat at-tabiyah. Adapun operasi kecantikan tadi itu yang bertujuan untuk at-tadawi, semacam pengobatan ya. Wal mu'alijat at-tabiyah, terapi yang terkait dengan terapi medis ya, adalah wa yal jirah alil sabiyah tadawi wal mu'alijah dibagi menjadi dua ya. Waladhi yumkinu taqsimud da'i li fi'li sababain ya. Jadi dibagi dua hal, dua sebab, faktor yang membuat orang melakukan operasi kecantikan itu. Pertama, ada faktornya, ada dua hal ya. Satu, ada al-awal sababun daruriyun, suatu sebab yang daruri, yang tidak bisa tidak ya, yang harus ya. Faktor yang daruri, faktor-faktor yang kebutuhan yang pokok, sesuatu yang harus, yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Wahwa jumlatun minal asbab. Hal ini ada beberapa faktor ya. Wal mujibatul ladzi yuqsadu bi, ada beberapa hal yang mengharuskan untuk dilakukan itu. Contohnya apa? Izalatu aibin fi khilqatin, menghilangkan aib pada khilqah ya. Jadi memang asal dari kelahirannya, misalnya orang itu ada kelebihan daging ya, ada daging yang tumbuh ya. Izalatu aibin fi khilqah, menghilangkan cacat fi khilqah pada asal kejadian asal usul orang itu, misalnya au tasyawuh, atau karena menjadi buruk rupa karena misal kebakaran atau kecelakaan, au talafin, atau ada organ tubuh yang rusak, au naksin, atau organ yang kurang ya. Walitawa furi darurati alai tahfadhu bi an-nafsu milah laka. Jadi semua operasi ini, faktor ini adalah sesuatu yang memang dalam rangka menjaga jiwa seseorang supaya menjadi lebih sempurna ya, lebih sempurna, dan itu sesuatu yang harus dilakukan dari kematian, dari kehancuran. Asani, adapun yang kedua, sababun khajiyun ya. Jadi kalau pertama sababun daruriyun, yang kedua adalah sababun khajiyun, ada sebab yang sangat membutuhkan. Wa huwa jumlatu minal asbab wal mujibat ila subiyah izalatus uyub ya. Faktor kedua adalah faktor yang sifatnya khajiyah, tingkatnya adalah tingkat khajiyah, karena kebutuhan aja, bukan daruri. Kalau tadi kan daruri, sesuatu yang tidak bisa tidak, ini adalah tingkat hanya kebutuhan ya, hajat. Wa huwa izalatul uyub wa tasyawuh. Jadi operasi kecantikan ini dalam rangka menghilangkan aib, cacat ya, atau buruk rupa, wa tasyawuh, dan buruk rupa ya. Wadhalika litawafuril hajati aladil alhaqul baqadron fisian wa ma'nawiyan. Jadi operasi karena yang faktor yang sebab hajat ini dalam rangka melengkapi kebutuhan yang memang dihadapi oleh seorang ya, yang berakibat kepada membahayakan hisian atau ma'nawiyan, baik secara hisi, artinya yang dapat dilihat ataupun yang tidak ya. Wala taswil hadid darurah syariah, tapi bahwa operasi ini tidak sampai mencapai batasan pada darurah syariah, jadi sesuatu yang tidak bisa tidak ya. Darurah itu sesuatu yang tidak bisa tidak sampai mencapai ke sana, pada level yang di bawahnya. Wal atiba yasifuna adil amal bi qawli daruriyatan wala yafariqun baina darurah wal khajiyah. Tetapi di kalangan para medis, para dokter memberikan sebuah deskripsi, gambaran bahwa operasi ini adalah tingkatan tingkat darurah, karena mereka tidak membedakan antara darurah dengan hajat ya. Jadi mereka memandang ketika pada tingkat kebutuhan itu sudah sesuatu yang dianggap darurah ya. Kemudian yang kedua, wa mimma sabaqa al-qaul, dari uraian di atas, bi'anna jirah tajmil bahad bit tadawi wal mu'alajah atibiyah yaqsudu izalatul uyub al khilqah. Jadi yang dimaksud bahwa operasi kecantikan itu bertujuan
adalah melakukan semacam at-tadawi, upaya medis ya, upaya ya, medis yang bertujuan untuk menghilangkan aib, cacat ya, karena bawaan ya, atau karena dari lahir, atau syawuh, misalnya wajahnya menjadi buruk karena kecelakaan, kebakaran misalnya. Bahkan ada orang yang disiram dengan air aki, air panas sehingga wajahnya menjadi rusak. Maka itu sesuatu yang sifatnya daruri ya, agar bisa mengembalikan kepada asal ya, asal seperti asal dia ciptakan sejak semula ya, artinya kembali asal. Watang kosimu alayu bila adusi marati kisma ini ya, bahwa cacat yang menimpa tubuh seorang perempuan itu ada dua hal. Ada uyubun khilqiyah, jadi cacat yang memang sejak dari lahir ya, itu namanya khilqiyah. Yang kedua adalah contoh daripada cacat yang dari lahir itu, dari ciptaannya lah itu, asyafatu asyaku fisafatil ulia, misalnya karena sumbing ya, duru siwanul udun ya, jadi muncul di telinga ya, misalnya ada kelebihan daging atau bengkak, au kabiron au mutadakhiman anjidaril udur, jadi telinganya misalnya membengkak, kan ada ya, imayuad di ila sidatil qanat, yang berakibat misalnya tersumbatnya saluran ya, yang ada di telinga ya, itu perlu dioperasi juga, itu termasuk uyub al-khilqah ya. Kemudian ada syafah al-arnabah ya, ada yang aib yang memang dari lahirnya, misalnya atun fi syafatil ulia, jadi penyakit atau cacat yang memang pada bibir ya, as-syafatul ulia, sumbing ya istilahnya, kalau orang sekarang orang sumbing, bibir yang sumbing ya, ada yang dimana cacatnya ada pada bibir yang atas. Watakunu fatkadus syafati biha min janibin au janibain ya. Ini adalah uyub yang khilqiyah. Kemudian ada yang uyub yang bukan khilqiyah ya, karena faktor penyakit ya. Al uyub al khilqiyah ala tusibu al marra bisabi marotin au fatin. Jadi yang aib yang karena memang dari lahirnya, dari ciptaannya sana, dari kelahiran yang menimpa kepada orang-orang perempuan karena memang karena sakit atau karena penyakit ya dari dalam ya. Contohnya uyubun siwanul udun bisa bima usyubu minal amrod kal judam, misalnya seperti belang ya, wasaraton ya, misalnya dawalai as-saqati nasyati minal wukuf tawilan aw hamal ya, jadi misalnya kakinya tidak sama antara kaki satu dengan kaki yang lain, itu adalah khilqiyah ya. Yang kedua adalah ujubun thari'ah, jadi aib atau cacat yang sifatnya adalah bukan dari lahir, karena faktor-faktor, misalnya faktor alam atau faktor di kecelakaan ya. Namanya uyubun thari'ah, aib cacat yang datang secara tiba-tiba. Wayal uyubun nasyatu an sabain kharijin, jadi cacat yang memang timbul terjadi karena faktor dari luar, kal khawadis wal khuruq, sebagaimana kecelakaan atau kebakaran ya. Contohnya wamin nafsaliyati, di antara aib yang sifatnya insidental secara tiba-tiba tadi itu, ta'widu juz'in au ta'widu juz'in lil anfi ya, mengganti bagian dari hidung, misalnya karena hidungnya kurang panjang ya, atau karena kecelakaan hidungnya akhirnya rusak ya, bisa hadisin, karena peristiwa hadisin ya, karena kejadian ya, kecelakaan, benturan, au sudmatin, atau sudmah ya, tabrakan ya, awanu qad istausala
kajus'in min waramin ya. Telah dilakukan karena bengkak dan segalanya. Al-hurqul muhtaliqatu alladhi sawi al-jilda, kebakaran yang bisa merusak terhadap warna kulit misalnya. Faqdu juz'in minasyafati sabi hadisin, jadi kehilangan sebagian dari bibir karena faktor kecelakaan misalnya. Jawalu sya'ri ra'si bi hadisin, hilangnya rambut kepala karena ada kejadian atau karena kecelakaan, atau marutin atau karena penyakit. Itu adalah aib yang sifatnya thori'ah, insidental, secara tiba-tiba. Ya. Walamma kana hadzal naw min al-jarahati biasud tadi. Jadi kalau memang operasi bedah kedokteran tadi yang dimasuk dalam rangka pengobatan atau upaya medis ya, maka bagi dokter boleh untuk melakukan operasi tadi itu, melakukan jirohiyah ya, jirohah tadi itu. Tetapi di sini ada beberapa syarat ya. Wa min walil marido dimna suruti fi jawazi bil ajrohati bi alati sabaqat. Jadi ada beberapa syarat yang harus di dasar hukum, di antara yang membolehkan orang melaksanakan bedah atau medis ya, bedah kedokteran tadi itu dengan tujuan adalah tujuan yang medis, pengobatan ya. Di antara dalil-dalil yang membolehkan adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'angzala min da'in ila wa anzala lahu syifaan. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali akan menurunkan obatnya ya. Kemudian hadis Sama bin Suraik radhiyallahu anhu, tadau, berobatlah kalian semuanya, fa inna Allah lam yad'an, Allah tidak meletakkan penyakit illa wada'alahu qadaan, kecuali membuatnya ada obatnya. Wa irodain, kecuali hanya penyakit satu. Wa irodain wahidin, kecuali hanya penyakit satu. Al-haram, yaitu penyakit pikun. Jadi pikun itu tidak ada yang bisa menyembuhkan karena itu sudah penyakit alamiah. Nah. Jadi kalau memang bedah karena tadi itu, karena jiroh hatibiyah, bedah operasi ya kecantikan, karena memang tadi tujuannya adalah pengobatan. Jadi karena faktor-faktor tadi kecelakaan, kebakaran, ya benturan, ya ada tuh anggota organ tubuh yang patah, itu yang diperbolehkan secara syar'i ya. Ya, yuksadu biya dakhilatan bi jamin wujudil hajah, karena sangat membutuhkan ya. Kemudian yang kedua adalah jirohah tajmiliyah. Jadi kalau misalnya kecelakaan karena kebakaran, misalnya ada tangan harus diamputasi, itu yang khilki ya, atau yang thoriyah, yang secara tiba-tiba. Nah, itu diperbolehkan untuk melaksanakan bedah kecantikan ya. Nah, bagaimana kalau yang kedua adalah jirohah tajmil al-muharramah, bedah operasi kecantikan yang diharamkan ya. Apa dimaksud dengan jirohah tajmil al-muharramah? Wa ya jirohah tajmil biqasdi zinati. Jadi operasi kecantikan yang tujuannya hanya sebagai qasdu zina ya, hanya hiasan, katakan aksesoris ya, menambah cantik ya. Misalnya apa? Orang dioperasi hidungnya supaya hidungnya mancung, melakukan operasi, atau operasi dagunya supaya kelihatan agak mancung gitu, atau operasi operasi pipi ya, supaya kulitnya menjadi beda misalnya. Wa itu laku aliyah jirohatu tajmil at-taksiniyah. Jadi operasi kecantikan yang tujuan karena zina, karena hiasan, disebut juga nama jirohatu tajmil at-taksiniyah. Jadi operasi kecantikan yang sifatnya adalah dalam rangka membuat semakin cantik, memperbaiki lah ya. Taksinul madhar ya. Jadi memperbaiki aja semacam penampilan lah, membuat
semakin tambah baik penampilannya atau kelihatannya. Watas jidus sabab membuat menjadi mudah ya. Wal murad bi tahsinil madar yang dimaksud dengan memperbaiki al madar ya, hal yang nampak yang kelihatan. Tahqiqus syakli atau afdal, membuat bentuk yang lebih baik. Wasuratul azmar ya, di rupa yang lebih cantik misalnya. Dun asbabin daruriyatin, tidak adanya sebab-sebab yang daruri, yang kebutuhan yang pokok ya. Hanya semacam kebutuhan yang tidak kebutuhan yang mendesak lah. Au hajatin, atau bukan kebutuhan yang mendesak ya. Wa tajdidus syabab, membuat operasi agar menjadi tambah lebih mudah. Ijalatu asaril haram wasyaiku, menghilangkan bekas-bekas al haram lansia lah. Fayabdu al haramu sababan fatiyan, maka kalau misalnya orang agak lansia kelihatan menjadi muda ya. Ya. Nah, dalam watang qasimatil amaliyah, jadi operasi ini dibagi dua. Satu amaliyatus syakal, jadi operasi yang tindakan adalah merubah bentuk ya. Merubah bentuk. Contohnya apa? Tajmilul anfi, membuat hidung menjadi cantik, menjadi lebih baik ya. Watakyiru syakli bil akhdi bintuli wa ardi, membuat bentuknya hidung itu menjadi lebih panjang, lebih lebar ya. Ya, itu adalah termasuk operasi yang bukan karena sesuatu yang daruri. Ya, ini yang tidak diperbolehkan ya. Yang dikatakan jirahah tajmil al-muharramah ya. Tajmilud daqani, membuat dagu semakin baik ya. Tajmilul uduni bitaskir, jadi membuat telinga menjadi lebih kecil ya. Tajmilu al-kaffakaini bitaskir, mempercantik tulang rahang misalnya. Tajmilu saddain, jadi membuat memperbaiki as-saddain, jadi puting ya. Itu idakan kabira ini ya. Yang ketiga yang kedua adalah amali tajdidis syabab, jadi operasi dalam rangka membuat menjadi muda ya. Ini adalah tajmilus sa'id, memperbaiki lengan, wal khawajib dan alis misalnya. Itu adalah wahadan nau minal jirah al muharramah ya. Jadi operasi yang seperti ini adalah operasi yang diharamkan secara hukum. Alasannya apa? Li'annahu la ismalu ala asbabin ilajatin daruriyah, karena tindakan operasi yang seperti ini tidak mengandung hal-hal yang sebab-sebab pengobatan yang sifatnya daruri, bukan kebutuhan yang daruri, ataupun pada tingkatan yang hajiyah, tidak sampai pada kebutuhan yang hajat ya. Bal inal ghayah, bahwa hanya tujuannya adalah at-tajmil hanya murni supaya menjadi cantik ya. Wal ambathu bil khilqah aliyah, dan mempermainkan dengan ciptaan Tuhan. Jadi operasi yang tujuan tadi itu hanya sekedar memperbaiki, membuat cantik, itu adalah diharamkan ya. Alasannya apa? Al-abath bil khilqah al-ilahiyah. Jadi tujuannya adalah bermain-main dengan ciptaan Allah, karena manusia tidak punya otoritas untuk merubah ya ciptaan Tuhan. Wa tadlis, ada unsur manipulasi ya, ngapusi. Wa taswir ya, ada kebohongan. Wa ita isyawati wal ahwa, mengikuti keinginan hawa nafsu. Wal istislam li kabaili syaitan, dan pasrah dengan ajakan-ajakan syaitan. Adapun dalil-dalil yang melarang tentang tujuan operasi yang tujuan bukan kebutuhan yang baru, itu adalah yang karena ingin hidungnya panjang, dagunya semakin mancung ya, tulang rahangnya semakin kelihatan ya, kemudian putingnya semakin kecil segalanya itu. Jadi antara dalil-dalil yang melarang tadi itu adalah surat An-Nisa ayat 119. Allah mengatakan wala udillannahum walau mannahum wala amrannahum fala yubattikuna adal an'ami wala amrannahum fala yuridnallahu khalqallah. Fala amrannahum, jadi aku akan merintahkan kepada mereka, fala yughayyirunna khalqallah, maka sungguh mereka telah merubah ciptaan Allah Ta'ala. Artinya apa? Bahwa manusia tidak punya otoritas untuk merubah bentuk yang telah diciptakan Allah Ta'ala.
Wajud dilalah, jadi ayat ini mengatakan annal ayat dalatun ala taghir khalqillah biqatil adan wa wifqal ayun ala wa minal muharramat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa merubah ciptaan Allah, misalnya sebagaimana tadi itu operasi-operasi yang di atas tadi itu adalah termasuk hal yang diharamkan. Karena apa? Tadi itu taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah Ta'ala. Wa huwa min tajyidis syaitan wa ghiwayatu li awiyai. Wa jirahatu tajmili qatisina. Adapun operasi kecantikan tujuan hanya untuk sekedar aksesoris, untuk sekedar menjadi lebih cantik ya. Kasyaddil wujuh wal butun ya. Wa ghairi min suwari tajmil ya. Dakhilun fi nahi antahi kira, termasuk tadi itu adalah merubah ciptaan Allah Ta'ala wal abasu biha, bermain dengan ciptaan Allah Ta'ala. Fakaran haramatan, itulah yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengatakan la'anallahu al-washimah wal mutawassimata wal mutanamisata wal mutahfalijal hasani wal mughayyira bi khalqillah. Allah mengutuk ya, Allah mengutuk kepada orang-orang wal simata yang pasang andeng-andeng ya, wal mutawasimata orang yang mensuruh minta memasang andeng-andeng, wal mutanam misot yang orang yang menato ya, menato atau bertato ya. Ya, tato itu juga hal yang diharamkan karena merusak terhadap kulit. Wal mutajallisat dan orang yang mangur, meratakan gigi deh, mangur gigi lil hasani supaya baik. Wal mughayyiru li khalqillah, dan orang-orang yang merubah ciptaan Allah Ta'ala. Itu alasannya. Inal hadis dalla ala na'ni fi hadil asya. Jadi hadis ini adalah hadis yang memberikan petunjuk tentang kutukan bagi orang yang melakukan tindakan-tindakan di atas ya. Alasannya apa? Waqat ala dzalika bi annahu taghyiru khalqillah. Ilatnya adalah diharamkan adalah merubah ciptaan Allah Ta'ala. Wahadani bi taghyiru khalqillah wa hakikatuhu, adapun hakikatnya wa haqiqatu jam'un baina talabil hasani wa taghyiru khalqillah wa dadi maujudani. Jadi hakikat daripada operasi itu adalah agar orang diminta menjadi lebih baik ya, merubah termasuk bentuk tubuh ya. Dan keduanya itu ada pada operasi kecantikan, because di zinati wal hasan, dengan tujuan agar supaya lebih tampil beda, lebih cantik ya. Dan waliana taghyiru khalqillah, karena semuanya adalah ada di dalamnya, ada mengandung unsur merubah ciptaan Allah Ta'ala. Waduna wujudi mujibin tibiyin yubiku bilad, tidak adanya sebab, tidak adanya hal yang menyebabkan, yang membolehkan untuk melakukan operasi tadi itu ya. Faya idzan dakhilatu memilahni, oleh karena itu tindakan semua di atas masuk di dalam makna laknu ya, kutukan dari Allah Ta'ala. Fakarun haramatan, oleh karena itu diharamkan. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan adanya operasi kecantikan. Itu diantara dasar-dasar atau ayat Al-Quran dan hadis yang melarang tentang operasi kecantikan ya. Apa alasannya? Ya tadi itu satu, yang ketiga adalah hadisnya Usama bin Suraid. Rasul mengatakan, tadawau, berubahlah kalian semuanya ibadah Allah wa hamba Ta'ala, fa inna Allah azza wa lam yazal, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yatu, tidak membuat sebab Allah, tidak melakukan sebab Allah dan obat illa wa ta'ala udawan, kecuali telah memberikan obatnya. Ghairodain, kecuali hanya satu penyakit. Allah tidak meletakkan penyakit kecuali memberikan baginya obatnya, kecuali penyakit satu, yaitu adalah penyakit pikun ya. Yang keempat adalah kiasu jirah kadajmil biadi tahsin alal wasami wal wasadi wan namsi, mengkiaskan bedah kecantikan tadi itu dengan tujuan supaya menjadi lebih tampil lebih baik ya, kepada wasam. Jadi wasama itu
wasimah itu memberikan wal washar wan namasi, jadi mentato, kemudian memberikan tato ya, bijami takhir khalqillah, jadi tato juga merubah ciptaan Allah Ta'ala ya. Yang kelima, anahatan nau minal jirakabi tasbirul lil khalq, bahwa bedah yang semacam ini dari merubah dari yang tidak baik menjadi baik, jika cantik menjadi cantik adalah taswirun, adalah sebuah bentuk kebohongan lil haqiqati, untuk menghadapi sebuah kenyataan. Jadi orang membohongi pada orang ya. Wakisun wa tadlis, penipuan, maka nama haraman itu adalah diharamkan. Artinya orang tidak jujur ya, tidak bersyukur terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Kalau misalnya yang orang melakukan operasi kecantikan dalam rangka syukur ya, tapi di situ tidak ada unsur bahwa dia tidak punya otoritas untuk merubah walay yughayyirun khalqallah ya. Di dalam hadis tadi disebutkan la'anallahu al-wasimah wal mustawsimata wal mutanammisat, artinya menangisa. Jadi Allah mengutuk al-wasimah. Satu, wasimah itu adalah orang yang menancapkan jarum pada kulit ya, masang andeng-andeng lah ya, supaya ada andangnya menjadi manis misalnya. Kemudian warna misah, itu adalah alat tujidu sya'ru'an wajhi, yang menghilangkan rambut pada wajah supaya alisnya misalnya menjadi sebagai tanggal 1 misalnya. Wal mutanamisah adalah orang yang minta pada orang lain. Jadi kalau namisah ini orang yang menghilangkan rambut pada wajah, tapi dilakukan sendiri. Kalau mutanamisah menggunakan orang lain ya. Wal mutafallija lil hasani, orang yang mangur ya, mangur rambut ya, mangkas gigi, meratakan mangur gigi ya. Kemudian wal mughayyirat, orang-orang yang merubah, termasuk tadi operasi misalnya seperti operasi membuat hidung mancung, dagunya supaya lebih bagus, itu adalah bagian daripada mughayyirat li khalqillah ya. Yang ke-6 adalah annahu yatarattab 'ala fi hadan naw min al-jurah irtikab ba'dil makhrurat ya. Wa hadan naw minal, yang kelima adalah hadan naw, semua tadi itu operasi di atas, seperti kecantikan di atas adalah minal jiroha, adalah satu bentuk operasi ya, fi taswirun lil haqiqat, ada unsur kebohongan, kepalsuan. Jadi ada ketidakjujuran ya. Wagisyun, penipuan, watadlis, manipulasi, maka haraman itu ada hal yang diharamkan. Yang keenam adalah alasannya wa anna yatarattabu 'ala bidzalika kana milal jurah ketika ba'dil maqturat. Karena untuk melakukan tindakan-tindakan operasi kecantikan di atas, bedah-bedah tadi itu adalah melakukan hal yang diharamkan. Di antaranya adalah istighdamul mukhaddir, menggunakan mukhaddir, obat bius. Jadi semua menggunakan obat bius untuk melakukan tindakan operasi itu. Sawon kan aman atau maudian, baik dibius secara lokal atau secara umum. Jadi ada bius namanya mukhaddir al-am. Jadi pembiusan istighdamul mukhaddir am, pembiusan secara menyeluruh atau pembiusan lokal ya. Wa ma'lumun anna takhdhir muharramun, dan sebenarnya diketahui bahwa obat bius adalah diharamkan illa li darurutin, kecuali sangat kebutuhan yang mendesak. Dan operasi kecantikan itu yang karena ingin hidungnya mancung, dagunya rahangnya menjadi baik ya, itu semuanya adalah bukan kebutuhan yang sangat darurat ya. Atau hajatun mu'tabaratun syar'an, atau kebutuhan belum pada mencapai pada tingkat tadi yang daruri, yang tidak bisa tidak. Au hajatun, atau pada level yang kedua, kebutuhan yang diakui secara hukum ya. Wa hadan naw min al-jiraka laisa ilal hadi darurah. Jadi bedah operasi kata kecantikan itu adalah tidak sampai pada tingkatan darurat, sesuatu yang tidak bisa tidak ya. Awil hajan bi ta'dil mukhaddir, atau pada level yang kedua karena kebutuhan yang membolehkan untuk menggunakan obat bius ya. Fadlan an kauni hadal maksud minha
muharraman syar'an, utamanya apabila tujuan itu adalah diharamkan secara hukum, ya. Itu yang ketujuh, ya. An hadan nau milal jiroha. Jadi operasi-operasi di atas, bedah operasi tadi itu layak lo min adrorin, tidak lepas dari ada unsur dampak yang membahayakan. Misalnya operasinya gagal, bisa kacau, ya. Misalnya operasi hidung ternyata gagal, ya, bisa busuk hidungnya. Maka di sini katakan layak lo min adrorin wa mudha'afatin janibiyah salabiyah. Jadi ada dampak yang sangat banyak sekali dari sisi hal yang negatif, ya. Waqad warada fil mawsu'at at-tibbiyah, ada dalam sebuah ensiklopedia kedokteran modern mana di mana bunyinya adalah fa'amaliyatul jarrah fa'amaliyatul tajmil al-ikhtiyariyah. Jadi upaya tidak katakan operasi kecantikan itu wairu muhaqqiqatin najaib, yang tidak bisa mewujudkan tidak bisa dipastikan akan keberhasilannya. Wabin al-khair talqul igraq fi ijrahi, oleh karena itu lebih baik meninggalkan adanya pelaksanaan operasi daripada tadi kecantikan tadi itu, ya. Awil mubalaghah fi tanabbu binatijah, atau berlebihan, ya, dan harapan terhadap hasilnya, ya. Oleh karena itu, ya, dari beberapa data-data hadis dasarnya di atas, maka jumhur ulama fuqaha mengatakan bahwa operasi kecantikan yang tujuan tadi itu hanya sekedar untuk merubah penampilan, ya, supaya hidungnya mancung, kemudian alisnya menjadi begitu kelihatan baik, kemudian rahangnya bisa menjadi panjang, pipinya menjadi lebih putihnya menjadi lebih kecil, ya, itu bukan pada kebutuhan yang darurat, ya, sehingga operasi yang semacam itulah yang diharamkan, kecuali karena memang operasi yang karena darurat, misalnya karena kecelakaan, kebakaran yang bisa membuat jelek wajahnya, itu yang diperbolehkan, ya. Itu adalah beberapa poin dari materi kuliah kita tentang namanya al-jirah at-tibbiyah at-tasmiliyah, operasi kecantikan dari beberapa dalil yang sudah diberikan. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.